Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa AHA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita iman Islam. Semoga salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Pemirsa, pada program Certum kali ini, cerah dalam 7 menit, ya, kita akan bahas masih seputar masalah pendidikan. Beberapa orang tua yang datang pada saya menanyakan kemana anaknya harus belajar agama yang baik, kemana anaknya harus belajar ke pesantren yang baik, kemana anaknya akan kuliah agama yang baik. Ada seorang dari Jawa Timur, ya, membawa seorang anak yang dia ingin melanjutkan kuliahnya karena anaknya lulusan madrasah aliyah, kemudian anaknya ingin kuliah ke luar negeri. Saya menyarankan ambil takhusus, ya, kalau memang mau ambil S1, ya, untuk bidang agama gitu, ya, maka pilih beberapa kampus di luar negeri yang takhusus, ya, apakah mengambil ilmu tafsir, mengambil ilmu fikih, mengambil ilmu bahasa Arab, ya, dan sebagainya, karena S1 ini untuk basic, ya. Nah, kalau dia tidak ingin, bisa kuliah di dalam negeri. Ada beberapa kampus yang baik di dalam negeri, yang saya katakan baik adalah karena kampus itu pimpinannya dan dosen-dosennya itu punya komitmen, ya, untuk mendidik para mahasiswanya sampai menjadi sarjana, menjadi orang-orang baik, ya. Karena tujuan pendidikan itu mencetak orang baik, ya, kalau istilah Profesor Naqib Alatas, to produce a good man, ya, as man, ya, mendidik manusia, ya, menjadi manusia yang baik sebagai manusia. Nah, jadi ini penting, ya, karena bukan pendidikan agama ini bukan sekedar orang berwawasan, orang punya daya analisa dan sebagainya, tapi yang paling penting justru adalah apakah ilmu agama yang dipelajarinya itu berbekas pada dirinya, ya, membentuk adab yang baik, membentuk akhlak yang baik, ya. Adab pada Allah bagaimana, apakah dia mentauhidkan Allah atau tidak, adab pada Rasul, ya, dia harus mencintai Rasulullah, ya, bertekad untuk menjadi muslim yang baik, menjadi pengikut Rasulullah yang baik. Adab pada pewaris Nabi, dia tahu bagaimana pewaris Nabi, yaitu para ulama, ya. Adab kepada para sahabat Nabi, ya, kepada istri-istri keluarga Nabi, ya, jangan sampai ikut, ya, tergoda oleh aliran-aliran yang menghina, melecehkan sahabat dan istri Rasulullah, ya. Dan juga agama ini harus adil, ya, jangan sampai ikut, ya, di kampusnya, ya, kelompok-kelompok yang ekstrim baik kanan maupun kiri. Ekstrim kiri itu adalah ekstrim liberalisme, ya, ikut aliran-aliran yang akhirnya terjangkit penyakit pluralisme, ya, berpendapat semua agama sama, semua agama benar, tidak perlu lagi agama, yang akhirnya kecenderungan orang-orang seperti ini dia meremehkan, ya, masalah-masalah keyakinan, masalah keimanan, dan akhirnya juga masalah ubudiyah, masalah akhlak, masalah moral, ya, ini bisa diremehkan karena aspek liberalisme. Kemudian ada juga ekstrim kanan, ya, tatorruf, gulu, melampau, ya, berlebihan. Dia tidak tahu batas yang wajar, ya, karena beragama ini harus ada batasnya. Nah, dia misalnya ikut aliran-aliran yang sampai mengkafirkan orang tuanya sendiri, ya, karena dia menganggap orang tuanya itu belum sah syahadatnya. Orang tuanya itu syahadatnya belum disaksikan oleh imam. Dulu ada aliran seperti ini. Bahkan saya waktu pernah di kampus, ya, waktu mahasiswa, ada beberapa teman saya ikut aliran seperti ini, gitu, yang menganggap orang tuanya itu belum sah syahadatnya karena syahadatnya belum disaksikan oleh imam. Akhirnya dia bersyahadat depan imamnya, bahkan kawin tanpa memberitahukan orang tuanya. Nah, aliran-aliran seperti ini perlu diwaspadai juga. Ini aliran yang ekstrim, ya, golongan takfiri yang mudah, ya, mengkafirkan orang muslim, padahal dia sudah muslim,
ya. Betapapun kalau muslim harus kita akui. Nah, itulah maknanya kita bersikap adil ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu pada suatu kaum ya menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Nah itu, jadi jangan sampai karena bencinya kepada satu aliran itu luar biasa sampai akhirnya dia berlaku tidak adil. Nah ini jangan sampai gitu ya. Kalau orang benci sama Muhammadiyah, sama Persis, sama NU, sama Dewan Dakwah, sama PKS, sama Hizbut Tahrir ya. Karena kebencian dengan sesuatu itu dia kemudian hilang ya, bahwa ada kebaikan ya jadi berlaku tidak adil lah gitu ya, berlaku tidak wajar, tidak adil. Ini harus kita hindari. Maknanya kalau orang tua itu anaknya ada yang sekarang ini kuliah di satu kampus, orang tua tetap bertanggung jawab. Karena tanggung jawab pendidikan itu pada orang tua. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi meskipun kita kuliahkan anak kita, maka tetap saja pengawasan anak-anak itu harus tetap pada kita. Ya, bukan pada yang lain. Ya, pembinaan harus tetap tanggung jawabnya. Bahwa kemudian tanggung jawab itu kita alihkan, kita cari. Ya, jadi kalau misalnya anak kita kuliah di Bandung misalnya gitu ya, ya kita harus cari siapa yang membina anak kita di sana. Apalagi kalau dia belajar ilmu-ilmu yang dikatakan sekarang ilmu umum, ya, seperti ilmu yang fardu kifayah. Apakah dia belajar kedokteran, belajar informatika, belajar sains teknologi, belajar elektro, ya, belajar ekonomi, akuntansi, belajar sastra dan sebagainya. Ini ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah, atau bahkan mungkin ilmu-ilmu ini sifatnya sunnah atau mubah. Nah, sementara anak ini kurang ilmu yang fardu ain, maka harus orang tua mengarahkan anaknya agar dia mencari ilmu yang fardu ain. Ya, misalnya apa? Ya, suruh dia untuk aktif di masjid, ya, supaya dia membina dirinya ngaji dengan serius. Ya, suruh dia perintahkan dia untuk mengaji, ya, pada ustadz-ustadz tertentu yang baik. Jadi bahkan menurut saya lebih berat ya ketika orang tua itu anaknya sudah kuliah, orang tua itu harus terus ya, bukan hanya ngirimin uang, bukan hanya menanyakan kebutuhan fisik harian, kebutuhan pendidikan formalnya, tapi yang lebih penting juga adalah ya memantau ya perkembangan pemikirannya, apa yang dibaca, apa yang perilaku dia, ya itu harus dipantau terus, termasuk teman-teman pergaulannya, karena banyak yang tersesat karena temannya. Jadi tanggung jawab pendidikan ini. Jadi kita kalau misalnya anak-anak kita belajar di perguruan tinggi ya, untuk belajar agama, ya, maka harus hati-hati betul. Ya, kepada siapa dia belajar, ya, lihat perilakunya, apakah dia semakin rajin ibadah atau semakin malas, apakah dia semakin liberal ya ataukah semakin ekstrim misalnya, ya. Nah ini juga perlu ya kita memahami bahwa bagaimana pentingnya, itulah maknanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ya, kita orang tua harus mencari ilmu terus, menambah ilmu terus, ya, juga berdoa terus ya agar tanggung jawab kita di dunia ini ya qu anfusakum wa ahlikum naro bisa kita wujudkan. Nah, demikian permisah. Dan yang paling penting dari semua itu dalam mencari ilmu, awal-awalnya semua yang kita arahkan adalah niat yang ikhlas. Ya, hati-hati karena berawal dari niat yang salah, meskipun ilmu yang dipelajari itu ilmu yang baik, tapi niatnya salah. Niatnya untuk mencari keuntungan dunia, niatnya untuk supaya dia dipuji-puji manusia, supaya dia menjadi ilmuwan yang hebat, supaya dia nanti bisa menaklukkan yang lain dan seterusnya. Kalau niatnya sudah salah, maka kata Imam Al-Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, fa anta sa'in fi hatmi dinika. Anda sudah berjalan untuk menghancurkan agama Anda. Ya wa ihlaki nafsika, dan Anda sudah menghancurkan diri Anda sendiri. Ya. Wa ustadzika, dan Anda juga menghancurkan guru Anda. Wa bai'i akhiratika bidunyaka, dan Anda sudah menjual ya agama Anda, ya akhirat Anda dengan dunia Anda. Bahkan dalam sebuah hadis ya riwayat Imam Bukhari kalau tidak salah ya, itu dikatakan kalau orang mencari ilmu ya, karena ilmu agama ini bukan untuk mendekatkan diri pada Allah, tapi untuk mencari keuntungan dunia, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Jadi hati-hati ya, kita ini
Thalabul ilmi, mencari ilmu, perlu kita betul-betul serius. Mencari ilmu itu pahalanya besar, jangan sampai rusak ya pahala yang besar ini dalam mencari ilmu karena niat yang salah ya, karena motivasi yang salah. Nah, ini harus selalu kita evaluasi sekali lagi ya. Demikian pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat ya certum kali ini, cerah dalam 7 menit insyaallah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.